Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi saraha sudur al-arifina bil mukashafatil asrar wa nawwara quluba wasilina bi musyahadati jamalihi وكشف خفا إلى لطائف الذاكرين بأذكار التغاب عن جميع الكائنات فتجلى له المولى بنور واحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار والترياق الأبيار والمفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار عدد لأمر الله والإفضال إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك اللهم افتح لي بفتوح العارفين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين Al-Muhtaramun Al-Mukarram Hadratus Syekh Ahmad Suhaib Mufatihul Arifin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau merahmati kita semua, meridhai kita semua, dan dicatat sebagai murid-murid beliau sampai yaumul kiamat. Terkhusus kepada Hadratus Syekh Mukarram Kiai Al-Hajj Muhammad Ali Hanafi Akbar. Semoga Allah meridhai beliau, berikan umur yang panjang, selalu dirahmati, diberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga selalu bisa kita sebagai ikhwan dibimbing oleh beliau dalam menjalankan amalan ini. Dan juga Umi Haja Yati Uryati diberikan kesehatan keafiatan untuk selalu mendampingi beliau dengan barokah manaqib hari ini. Semoga diberikan kepada beliau, Abah dan Umi, kesembuhan dengan barokah manaqib hari ini, dan juga dengan barokah manaqib hari ini kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dibebaskan daripada segala macam bala, terkhusus fitnah-fitnah maupun ujian-ujian, penyakit-penyakit maupun corona, apapun itu, kita dengan barokah ini semuanya terselesaikan, dan semua hajat-hajat kita dengan barokah manaqib Sultan Aulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan, yang sulit dipermudah, yang punya hutang diselesaikan. Apapun kesulitan itu dengan barokah Sultan Aulia dan manaqib ini, semua cita-cita hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah dan barokah rumah beliau, melalui barokah dan rumah Syekh Al-Mursyid. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, dan kita patut bersyukur karena atas limpahan rahmat, kekuatan, serta pastinya karena barokah dan karomah Sultan Aulia, karena syafaatnya baginda Nabi, barokahnya Sultan Aulia, barokahnya para masyayikh, syekh mursyid, sampai kita digiring untuk sampai pada manaqib beliau. Ini bukan kebetulan, tetapi memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas izin Sultanul Aulia. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita masuk pada manaqib yang insyaallah kali ini kita akan membahas sedikit. Nanti kita lihat tergantung waktu dan keadaan. Kalau memang tidak cukup, kita lanjut lain waktu. Karena selama ini kita berbicara, kita melakukan amalan-amalan yang di dalam tarekat TKM Qadir Naqsabandi, ada zikir, ada khataman, ada manaqiban, biasanya ada ziarah tahunan, manaqibnya bulanan, khatamannya mingguan, zikirannya setiap saat, setiap waktu. Nah, kali ini saya mau bicara tentang khataman. Kalau kita lihat di buku Jumat, ini sebenarnya ini adalah khataman ini kumpulan-kumpulan wirid yang dibuat oleh Syekh Ahmad Khotib Sabbas Ibn Abdul Ghufar. Cuma kemudian disempurnakan oleh Syekhuna Mursyiduna Kabir Mukabir Syekh Ahmad Sohibul Ghufar Fadil Arifin, disempurnakan oleh beliau. Nah, Uqudul Jumat ini merupakan tuntunan bagi ikhwan dan akhwat tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, untuk apa? Untuk sebagai amalan setiap hari maupun setiap minggu atau setiap bulan. Nah, sebelum kita bicara tentang khataman, nah, kita oleh Syekh Mursyid itu dibimbing ya, untuk berzikir kepada Allah sebagai zikir ini sebagai safinah, sebagai kapal. Nah, dunia ini adalah bahrun amik, lautan yang sangat dalam. Dikatakan qad ghuliqat fihi kullu unasin, banyak manusia yang tenggelam. Fatakun safinatuka fihi taqwallah, maka kapalmu itu adalah takwa kepada Allah. Kalau kita mampu, tapi kalau kita mampu, kita bisa bertakwa tanpa harus bermusyrik. Tapi kalau belum, maka caranya orang yang bertarekat itu, walaupun kita ini mohon maaf sedikit pengetahuannya, belum baik akhlaknya, maka kita berpegang kepada Syekh Mursyid, tali yang disebut dengan Abu Nawwal, melalui guru, melalui tarekah yang kita oleh beliau dibawa. Ini keuntungannya kalau kita tidak punya pengetahuan terkait agama. Nah, bukan lantas di dalam tarekat ini kita tidak harus bekerja, berupaya keras dengan alasan karena kita sudah berpegang pada musik atau sudah berpegang pada tali Allah. Itu tidak jadi alasan. Akan tetapi kita kenapa harus berpegang? Karena untuk melawan nafsu duniawi ini kita tidak akan kuat. Itu keuntungannya kita berpegang pada Syekh Mursyid. Maka bersyukur kita di bawah oleh guru Mursyid dan kita dicetak menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok gitu banget Pak? Bisa emang? Bisa. Kenapa? Kita perlu berharap demikian. Kenapa harus? Karena memang ditopang oleh upaya-upaya, yaitu kita telah diberikan zikrullah. Wah, ahli Allah. Kok bisa? Alimah. Iya. Kenapa bisa berharap demikian? Karena kita diberikan upaya untuk menjadi ahlullah, keluarga Allah, yaitu zikrullah. Alhamdulillah. Iwan walakwat rahimahullah. Nah, dengan cara apa kita menjadi ahlullah? Yang pertama adalah ditalqin dzikir. Kita ditalqin dzikir. Artinya kita diajak oleh guru mursyid untuk menghadap hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan oleh kita sekarang ini sedang duduk
menunduk tawajuh, sedang mengkonsentrasikan hati kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Jadi qiyaman dalam keadaan berdiri itu baik dalam keadaan berdiri di kita sendiri maupun dalam keadaan ekonominya baik. Tetap kita berzikir kepada Allah. Qu'udan, atau kita sedang duduk, atau ekonomi kita menetap, tetap kita harus tetap berzikir kepada Allah. Wa ala junubihim, walaupun kita ini hancur ekonominya, miskin, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, harus tetap berzikir kepada Allah. Begitu tafsirnya. Mau sulit, sedang maupun senang, tetap berzikir kepada kiamat, udah wala junubihim. Baik dalam keadaan tergeletak, tergelincir, paling terugi, bangkrut, tetap ingat kepada Allah. Yang kedua, kenapa? Ada yang bertanya, kalau kita sudah punya zikir, apakah kita perlu menambahkan amalan-amalan yang lain? Kita sudah diberikan target oleh si musyrik. Kemudian kita menambahkan amalan lain yang sudah diberikan misalkan oleh orang-orang yang pernah kita belajar sebelumnya. Apakah boleh? Kata orang tua. Yang jelas, yang perlu kita ketahui bahwa menambahkan amalan-amalan itu kalau sudah mengamalkan target yang diberikan oleh si musyrik bukan tidak perlu lagi. Kenapa? Karena yang pertama, zikir-zikir di dalam tarekat ini, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu merupakan alat makrifat dan untuk qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan alat yaitu zikir. Lantas ada yang bilang, Pak, tapi keperluan kita banyak. Kita punya anak, harus sekolah, ada yang belum SMP, ada yang mau masuk SMA, ada yang belum kuliah. Bagaimana kalau hanya baca begitu zikir? Keperluan kita banyak, Pak. Maka dijawab ada khatam. Khataman di dalam buku dan jumlah ini untuk memenuhi apa? Semua kebutuhan kita. Nah, apa sih yang ada di dalam khataman ini yang dibacakan dalam ukudu Jumu'an? Ada apa? Kalau kita mau lihat dalam bacaan seperti tadi kita zikir, banyak setiap baca itu selalu Al-Fatihah. Syaulillahi Al-Fatihah, Syaulillahi Al-Fatihah, Syaulillahi apa-apa Al-Fatihah. Kenapa orang tarekat itu apa-apa ada Al-Fatihah? Yang pertama, karena Al-Fatihah itu umur Quran, sabul masani, saripati daripada seluruh Al-Quran. Maka di setiap yang kita lakukan dalam khataman, dalam zikir selalu Al-Fatihah. Jadi mulai Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim itu sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Maliki Yaumiddin itu sudah bicara tentang kiamat. Iyyaka na'budu wa itu beribadah kepada Allah. Nasta'in itu seluruh doa, seluruhnya. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu hanyalah Iyyaka na'budu hanya kepada Allah kami bersemak menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Allah kami mohon petunjuk. Nasta'in itu seluruh doa. Ihdinas siratal mustaqim itu penting. Jangan sampai kita dibawa kepada Yahudi maupun Nasrani. Itu ihdinas siratal. Maka dimohonkan kepada Allah orang-orang tarekat itu pahala Fatihah. Itu disampaikan kepada para nabi dan solihin. Maka kita selalu terkenal yang baca sedikit-sedikit Al-Fatihah. Itu kenapa di situ. Nah, kemudian kenapa selalu kirim kepada solihin? Jangan kita katakan bahwa ini mereka yang butuh Al-Fatihah. Oh tidak, kita yang butuh sebenarnya. Al-Fatihah itu sebagai silat jembatan untuk menyampaikan niat dan hajat kita kepada Allah melalui beliau-beliau. Yang butuh kita. Ini karena kebanyakan ila hadrati itu
kebanyakan orang berpikir itu hanya untuk kematian saja. Ila hadratin Nabi Mustafa berarti kematian saja. Tahlilan tidak. Nah, kalau ditarekat ila hadratinnya bagaimana? Ila hadrati yang dilakukan oleh kita, misalkan di hataman itu bukan hanya satu, bahkan puluhan. Nah, bagaimana ila hadrati? Ada dua yang kita ila hadratikan. Yang pertama, orang yang mereka butuh bantuan kita ila hadratikan. Siapa yang mereka butuh bantuan kita? Ya sama kita, orang ikhwan. Ada yang kelompok yang butuh, kita butuh bantuan mereka, yaitu para syuhada, sholihin, aulia, anbiya. Kita perlu, kita yang butuh pada mereka, maka kita yang mengkaitkan, menjajarkan diri kita dengan mereka. Sedangkan yang butuh bantuan kita yang sama-sama dengan kita. Itu makna daripada ila hadrati. Makanya kenapa selalu ila hadrati Nabi Mustafa itu bukan kita butuh, ada yang kita butuh kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada, para aulia. Kita butuh syafaat mereka, kita butuh barokah mereka, wasilah mereka. Dan ada yang sama-sama kita butuh. Nah, di dalam ila hadrati tadi, yang kedua ada bacaan alam nasroh al-insiroh. Kalau kita lihat di sini, alam nasroh al-sadrak ada ya. Kalau Bapak ada pegang buku kantongan, itu kenapa ada bacaan alam nasroh atau insiroh? Kalau menurut petunjuk buku Kudal Jumat itu 80 kali. Bolehkah melaksanakan hataman sendiri? Boleh. Tapi lebih bagus, lebih afdal berjamaah. Tapi guru juga tidak memerintahkan untuk harus tidak memerintahkan, tidak juga melarang untuk kita melakukan sebanyak yang ada di dalam jumlah buku tersebut. Misalkan Al-Insyirah 80, kita harus 80. Tidak juga. 3 kali, biasanya kita 3 kali sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita misalkan diperintahkan 80, pasti tidak mau ada yang berzikir, bubar semua. Ujung-ujungnya dia 80, ya dia bikin, ujungnya dia gondok. Ini zikir apa Pak, sampai begini, kalau saya kerja lagi. Itulah hebatnya usul. 80 kalau di buku, tapi suruh dia itu 3 kali saja. Orang sebanyak kayak saya saja malas kalau sampai 80. Kalau kita hataman 4 sampai 5 jam, kita bisa sakit hati. Bahkan kita mabuk hataman. Itu kalau menurut versi kita. Maka nantinya kalau sudah begitu mantan zikir. Bayangkan hataman sampai 80, 150. Alam Nasr 80, mantan zikir, habis itu tidak mau lagi dia zikir. Tapi hebatnya guru musik 80 disuruh 3 kali. Nah, itu disebut dengan mujadid. Bijaksananya luar biasa. Jumlahnya sekian, prakteknya 8 kali, prakteknya 3 kali. Ada apa dalam Al-Insyirah Alam Nasr? Kita lihat. Kenapa harus baca ini di dalam hataman yang dibuat oleh tadi Syekh Musik, dari Syekh Ahmad Sambas. Alam Nasrah itu sarfus sadri, pembuka dada atau qalb. Nasrah itu membukakan dada. Nah, supaya apa kita baca ini? Supaya terbuka lagi, lebih bercahaya lagi kalbu kita. Alam nasrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan beban beratmu. Dalam firman-Nya Allah berfirman, dan kami telah menghilangkan beban beratmu. Wada'na anka wizrak. Maksudnya adalah ke depan itu Allah menghilangkan beban-beban kita, ampunan dosa. Maka kita disuruh oleh musik baca alam Al-Insyirah. Kemudian inna ma'al usri yusra. Hidup kita ini banyak usrinya, banyak sulitnya, banyak susahnya, kesulitannya. Itu sebabnya Al-Insyirah ini diambil jadi amalannya khataman tarekat Qadiriyah. Karena kita setiap hari susah hidup ini. Maka Al-Insyirah menjadi amalan pokok dalam khataman.
Makanya bacaannya sambil merem, pejamkan mata, merasapi maknanya, alam nasrah, alam nasrah. Biasanya maka sama guru suruh pejamkan mata. Itu bukan tidur tapi tafakkur, menghayati. Allah membukakan dada kita. Nah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kata Allah, wa rafa'na laka dhikrak, kami tinggikan martabat sebutan namamu. Artinya namamu diangkat ke tempat yang terhormat. Jadi kenapa? Maksudnya apa? Kita diberikan talqin zikir, tidak harus jadi presiden semua, tidak harus jadi pejabat semua, tidak harus jadi gubernur semua. Tapi biar kita ini miskin, tapi akhlaknya bagus, itu terhormat. Maka sama guru dibaca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya kita miskin secara tapi terhormat, maka disuruh baca alam nasrah. Karena kalau orang kaya, biarpun dia kaya, kalau jelek tetap saja dijelaskan oleh orang karena buruk akhlaknya. Itu berbedanya di situ. Jadi yang disebut warfa'na laka dhikrak bukan yang hanya sekedar memiliki jabatan saja, tapi yang terhormat, dihormati orang. Jadi pembantu rumah tangga ketika dia baik, dia dihormati oleh orang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri faidah faraghat fansab, kembali kepada Allah. Kalau sudah selesai semua pekerjaan, kembali kepada Allah. Faidah faraghat fansab, zikrullah, kembali lagi kepada Allah. Maka selain lafaz yang membawa berkah, maknanya masuk ke dalam hati. Maka dilanjutkan dengan al-ikhlas, surat al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jangan ada Tuhan yang lain. Bantal saja bisa kita jadikan Tuhan. Betul tidak? Buktinya kalau tahajud malam susah kita bangun. Bukankah bantal itu kita jadikan Tuhan? Makanya sama musyrik diperbaiki iman kita. Qul huwallahu, disuruh baca itu dalam hati. Maka saya begitu, saya minta bantu Bang Sam kalau bangunin saya. Kalau dalam sholat malam suruh telepon, apapun yang terjadi harus telepon. Karena saya masih begitu, saya masih mempertuhankan bantal. Kalau tidak telepon sama beliau, saya tidak terus. Nah, nyebut ahad, kul huwallahu ahad itu mengahadiakan, menyatakan keesaan, mengusir segala sesuatu selain Allah. Allah itu ma'bud, yang disembah. Kita masih senang menghambakan diri pada orang lain. Maka waktu tahajud kita tidur, maka kita sedang mempertuhankan bantal. Nah, misalnya contoh, walaupun banyak contohnya. Nonton TV senang, waktu saat masuk azan masih nonton TV, berarti mempertuhankan. Itu contoh-contoh simpel. Nah, maka qul huwallahu ahad itu dalam khataman itu begitu maksudnya dulu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka segala keperluan kita menuju ke situ. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diberanak, tidak diberanak. Ini mursyid memperbaiki tauhid kita. Lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yakul lahu kufu. Tidak ada kufu, tidak ada yang menyamai satu pun. Kenapa? Karena dia Allah satu, tidak ada duanya. Nah, baru kita masuk pada bacaan Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Apa artinya? Allah yang maha, ya, yang memenuhi segala hajat kehidupan, kebutuhan. Siapa bilang dalam tarekat ini meninggalkan duniawi, maisha? Orang kita baca itu buktinya, ini kalau di sama dia itu tinggalkan zikir, sholat malam lah, zikir lah, sampai kayak saya mau kerja meninggalkan dunia. Kata siapa? Orang coba cek amalannya, Allahumma ya qadiyal hajat,
Ya Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Kita kan masih butuh dunia. Jangan bilang kita meninggalkan dunia. Jadi kalau kita belajar tarekat di sini tidak meninggalkan Malaysia, kehidupan dunia, ya. Tidak ada itu. Itu buktinya apa? Ada yang namanya kita baca Allahumma ya Qudiyah. Ya Allah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan. Kira-kira beras kebutuhan atau tidak? Kebutuhan. Ya, apa lagi? Ibu-ibu lipstik kebutuhan tidak? Kebutuhan. Pampers anak kebutuhan. Allahumma ya Qudiyah. Masya Allah. Mohon maaf, softtek kebutuhan tidak? Allahumma ya Qudiyah. Begitu kebutuhan itu. Lipstik, istri bagi yang belum punya kebutuhan tidak? Allahumma ya Qudiyah hajat. Allahumma ya. Iya kan? Suami bagi yang belum punya butuh tidak? Allahumma ya Qudiyah hajat. Kebutuhan kita ini terlalu banyak. Maka sama guru musik tahu, suruh hataman. Jangan datang, abah bobokannya disuruh hataman, kita barokah terus. Hataman aja. Iya kan? Kebutuhan kita terlalu banyak. Belum sekolah anak, belum yang satu SMP, satu SD, TK. Ujungnya kepala pusing saya datang di padahal Allahumma ya Qudiyah. Jadi jangan dikira Qudiyah hajat itu hanya yang mau hajatan saja, tidak. Makanya yang paham makna disuruh 100 Qudiyah hajatnya dia bikin 1000. Wah, mau Qudiyah hajat, mau Qudiyah hajat, mau Qudiyah ini, mau Qudiyah hajat terus. Nah, dia tahu makna. Malas yang mau dia pemalas hataman. Nah kemudian, jadi kalau hataman dia khusyuk, tutup matanya. Balas dulu masih ada Allahumma ya Qudiyah hajat. Dia serius. Kalau yang saya tahu arti Allahumma ya Qudiyah pas sudah lebih dari Allahumma ya Qudiyah itu yang namanya. Nah, itu masalah karena tidak tahu tapi kalau tahu dia maknanya Allah kita perlu hatamin anak Allah Allahumma ya Qudiyah hajat. Ini serius. Begitulah yang dibuat oleh Syekh luar biasa. Allahumma ya kafiyal muhimmah. Ya Allah Tuhan yang menyampaikan segala yang dicita-citakan. Sama saja sebenarnya. Tapi yang kafir muhimmah ini yang ingin pergi ke Mekah. Allahumma ya kafir muhimmah. Yang dia cita-citakan. Begitu kasih sayangnya musik kepada kita. Saya kalau musik menangis. Begitu sayangnya musik kepada kita kalau kita tidak tahu. Kita memberangkatkan orang tua kita kepada haji. Allahumma ya kafir muhimmah. Itu lebih daripada Qudiyah hajat ini khusus bagi hajat yang ingin kita ke misalnya. Lalu masuk kepada bacaan Allahumma ya dafi'al baliyah. Allahumma ya dafi'al baliyah. Mungkin ya Allah Tuhan yang menolak segala bala. Allahumma ya dafi'al baliyah. Ya Allah mungkin ada orang yang mendengki pada saya, hasad pada saya. Allahumma ya dafi'al baliyah, tolak ya Allah. Ada yang ingin bunuh saya. Allahumma ya dafi'al baliyah, tolak ya Allah. Mungkin besok saya harus tabrakan. Allahumma ya dafi'al baliyah. Rumah terbakar, besok harus gempa bumi. Allahumma ya dafi'al baliyah. Harus ada gempa bumi tertimpa kepada saya besok ya Allah. Saya tidak tahu. Allahumma ya dafi'al baliyah. Pak dafil baliyat tetap di sini gempa. Iya gempa. Itu pakai dafil baliyat. Kalau tidak pakai dafil baliyat mati. Kalau tidak pakai kunut Pak, kita pakai kunut pasti saja gempa. Tidak pakai kunut mati. Maka alhamdulillah itu dafil baliyat. Tolak segala bala ya Allah. Allahumma dafil baliyat. Lanjut masuk kepada Allahumma ya rafi'at darajat. Allahumma ya rafi'at darajat. Ya Allah Tuhan yang mengangkat segala derajat. Ini sopannya tarekat ini begini. Kalau mau minta itu dengan merayu. Jadi kalau dia ada mau minta uang, saya serahkan Pak Budi,
Putih ini uang banyak. Putih ini paling kaya ini, paling baik sekali. Ya. Pokoknya Pak Putih segalanya deh. Pak Putih bilang sih sebenarnya mau apa? Uang ini hampir 1 juta. Misalkan itu Allahumma ya Qudiyah. Allahumma ya Rafi'at darajat. Allahumma ya Rafi'at darajat. Itu Rafi'at darajat itu begitu. Jadi kita rayu kepada Allah, ya Allah, Allahumma ya Rafi'at darajat. Kamu maunya apa sih? Enggak ada ya Allah. Allahumma ya Rafi'at darajat. Allah, yang bilang saja. Ya Allah, saya Allahumma ya Rafi'at darajat. Ini saya kasih dulu Tuhan. Allah tingkatkan martabat. Ya, Allahumma ya Rafi'at. Allahumma ya Rafi'at darajat itu begitu dalam kalimat. Allah kata Allah, saya angkat martabatmu. Jadi sebelum buktinya kita sebelum dibimbing ke Suryalaya dengan zikir, menyesal tidak kalau tidak berzikir? Sebelum biasa saja ya, kalau tidak berzikir ya. Kalau sekarang menyesal ya, itu sudah ya Rafi'at, diangkat martabat kita oleh Allah. Ya Allah, ya tadi sudah tadi zuhur, sekarang asar, sahabat kita bodoh lah ya. Menyesal itu sudah ya Rafi'at darajat. Allah sudah mengangkat derajat kita karena menyesal meninggalkan zikir. Lalu kita harus ganti. Itu sudah ya Rafi'at darajat. Allah sudah mengangkat derajat kita. Yang sebelumnya tidak berzikir merasa biasa, setelah berzikir bersalah kalau meninggalkan zikir. Jadi sebelum berzikir, sebelum ditalkin zikir tidak sholat rasa biasa, tapi setelah itu sudah Rafi'at darajat, itu tidak ada satu salah. Tidak khatamat rasa biasa. Sekarang setelah ditalkin khatamat rugi kalau tidak datang, itu sudah Rafi'at darajat. Allah angkat martabat kita. Waktu sholat kita santai, tapi setelah ditalkin, waduh saya punya utang yang tadi belum sholat. Itu sudah Rafi'at darajat. Asal kita menyesali itu sudah Rafi'at darajat. Martabat kita tinggi. Wala dzikrullahi akbar. Zikir itu akbar, besar. Agung, ahli zikir itu Adapun kalau ada orang yang tidak mengganggukan ahli zikir, karena dia belum tahu. Kan begitu. Abu Jahal kalau tidak tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu mulia. Nabi Muhammad itu baginda Nabi Mustafa Muhammad SAW itu mulia. Tapi Abu Jahal tidak tahu. Tetap saja Nabi direndahkan oleh Abu Jahal. Nah, padahal beliau SAW itu mulia. Urusannya itu urusan pemahaman. Allahumma ya syafi'al amrad. Yang masuk pada Allahumma ya syafi'al. Ya Allah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Mendoakan diri sendiri dan orang lain itu Allahumma ya syafi'al. Kalau belum belajar zikir, ada orang sakit, kita bingung gimana nih sakit, cari orang, cari kiai, cari ini, suruh baca, sembuhkan ini, kita orang sakit. Kalau setelah bertarekat, tidak usah bingung, wudu, kemudian ambil air, sholat sunnah 2 rakaat, syukur wudu, ditambah dengan kemudian zikir, khataman, kasih minum air itu. Itu sudah bagian daripada izin. Allahumma ya syafi'al amrad. Zikir jahar, zikir khafi, kemudian air itu dikasihkan. Kita tadi lakukan pakai air. Air itu dikasihkan. Pantulan cahaya nur Allah kena pada pantulan air itu menjadi syafi'al amrad, menyembuhkan. Kenapa harus lebih cari-cari? Sudah ada. Nah, tapi jangan langsung kalau sudah tahu begitu, besok kasih orang sembuh langsung dia menjadi pengobat. Oh, dibuka praktek pengobatan. Jangan, itu bahaya, sudah salah niat. Ya, sudah salah nih. Jadi kalau syukur kita bersyukur boleh, tapi sombong jangan. Kita bersyukur, terima kasih ya Allah, nikmat yang Kau berikan. Tapi jangan kita sombong. Kita ini sebodoh ini bisa mendoakan orang. Orang bodoh ini bisa. Karena Allah tidak bertanya soal bodoh pintar kalau dia mau berdoa.
Tidak harus orang pintar, orang bodoh pun boleh berdoa. Maka Allahumma ya syafi'al amrad itu pengobatan, itu bonus. Jadi kalau ada yang membawa air kepada kita zikirkan, itu mengingatkan kita agar supaya kita ingin rajin berzikir kepada Allah. Karena kita itu sering hebat lupa, jago lupa. Nah, jadi sebelum kita bertarekat yang ingin untuk bisa ini itu, yang dulunya apabila ingin bisa hizib A, hizib B, ini sudah spesial. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya sudah semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan itu. Buktikanlah apakah itu betul atau tidak. Jadi ya, karena yang punya karomah-karomah ini adalah beliau para guru muslim, bukan kita. Karena orang yang belajar tarekat tidak akan pernah merasa mampu, maka dia bergantung. Walaupun kita ini bukan penceramah, ahli kita, tapi kita bisa lebih tajam daripada orang yang berdalil, karena kita dengan zikir kepada Allah dan pantulan cahaya nur Allah itu oleh muslim memantulkan kepada kita. Nah, kalau biasa di kampung kita nasihatin orang jangan nakal, jangan minum minuman keras, innamal khamru wal maisir rijsun min amal syaitan. Jangan minum keras. Itu bisa dia terima, bisa dia pukul balik. Tapi kalau kita wudu, zikir, ini mampu merubah ini semua. Hanya Engkau. Ya, ini pantulan cahaya itu kampung ini jadi baik. Karena ini kalau tidak bisa ceramah, itu saya sudah cukup. Nah, maka dengan amalan ini sudah mengangkat derajat kita, membantu kita ikut mensejahterakan orang ini menjadi baik, termasuk diri. Nah, kemudian Allahumma ya mujibat da'wat, ya Allah Tuhan yang mengabulkan segala permintaan. Ya Allah Engkau selalu mengabulkan semua permintaan. Kita tidak minta apa-apa pada Allah, malu karena pemberian Allah terlalu banyak kepada kita. Akan tetapi Allah lebih memperhatikan. Jangan pikir kita belajar tarekat ini terus harus miskin terus, tidak. Itu kita juga kurang syukur. Maka zikirnya jangan dipakai meminta, tapi dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Sudah ada kalau meminta itu Allah yang kodil sudah ada. Allah mengkafirkan sudah. Karena kalau mau bilang mata yang Allah nolong kepada kita ini sudah harganya begitu mahal. Bila kita menghayati itulah ya ini Allah, nikmat penglihatan yang kau anugerahkan ya Allah, nikmat rasa pendengaran. Orang kena COVID tidak bisa rasa, itu nikmatnya luar biasa. Kalau dikasih rasa bisa merasakan makanan, itu nikmatnya Allah. Lain Allah, terima kasih Allah. Kita jadi bersyukur kepada Allah. Jadi enak dengarnya. Jadi begitu. Nah, jadi tidak usah capek-capek. Jadi kalau kita zikir dan khatam kita. Jadi kalau mau apa-apa ya sudah tinggal zikir. Kalau mau ke sawah jangan cari belut. Kita cangkul pacu lagi nanti belut keluar sendiri. Jadi di sinilah luar biasa zikrullah. Orang berzikir bukan tidak meminta kepada Allah, tapi caranya sopan. Oh ya kudil aja. Sudah semua aja. Allah yang kafirnya semua caranya itu sopan. Ada satu sabda Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir yang dan ini termasuk doanya beliau kepada Allah urusan rezeki. Sultan Aulia ini bersabda dalam doanya, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab sakiyan au mahruman au matrudan. Ya Allah, kalau aku ini sudah kau tulis di lauhil mahfuzmu, aku ini harus celaka, silakan ya. Karena Engkau yang Maha Kuasa. Dan kalau Engkau menulisku di sana, akulah yang terusir, maka usirlah ya Allah, karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau aku ini mahrum, aku ini harus terhalang, maka naiklah orang seperti aku ini diusir dan dihalangi ya Allah, karena memang tidak layak untuk ke sana. Silakan ya. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir, Engkau juga Maha Kuasa untuk menghapusnya. Engkau juga Maha Kuasa untuk menghapusnya. Maka kata Allah, Syekh Abdul Qadir, mau apa sih? Ganti ya Allah.
dari yang terusir menjadi yang diterima, dari yang sengsara jadi bahagia, maka diganti sama Allah. Karena kata Syekhul Qadir, karena firman-Mu ya yang Allahumma yasha wa yuthbit, Engkau yang berkehendak dan Engkau yang menghapus tulisan-Mu sendiri, maka Allah itu Sultanul Aulia. Makanya pantas dan wajar disebut Sultanul Aulia. Begitu doanya kepada Allah, merayu. Maka beliau pantas jadi sultan. Begitulah doa beliau pada Allah, urusan rezeki. Jadi orang tarekat itu sangat takut kepada Allah dan juga sangat manja kepada Allah. Allah pada waktu sangat manja. Nah, tapi karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, takutlah pada Allah karena dia juga sangat ganas. Berserahlah pada Allah karena dia sangat menanggung. Semua sifatnya kita imbangi terus. Itulah yang Ar-Rahman. Selanjutnya Hauqalah. Ini kalau sudah kita selesai nanti di waktu lain kita lanjut. Karena masih panjang sampai wilayah lagi ya. Saya cukup sampai di ini saja. La Hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa jumlahnya? 500 kan? 500 kali. Sama guru dikali saja. La haula wala quwata. Mau bikin 500 silahkan. Allahumma ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini kata Habib bin Jinda. Kata Habib Novel bin Jinda, obat stres yang ditemukan Nabi SAW yang paling ringan dari 15 abad yang lalu, obatnya itu ini, la haula wala quwata illa, kata Habib Novel bin Jinda. Obat bagi 99 penyakit, di antara yang paling ringan itu sakit stres. Itu bacaannya la haula wala quwata illa billah. Tidak stres, covid tidak habis-habis, la haula wala quwata. Utang banyak, la haula. Ini kau numpuk, la haula. Ana bikin hal, la haula. Jangan stres, itu obatnya. Maka penyakit stres sama orang juga bisa. Ini orang ini gimana stres, kalau saya kalau pasti dia datang orang pada, la haula wala. Jalan dengan kendaraan macet, ya Allah ini sudah lama, paling pasti la haula wala quwata. Itu makna la haula wala quwata. Tiada daya dan kekuatan yang Allah melainkan dari pertolongan Allah yang maha lugu dan yang maha agung. Jadi ibarat kepompong, kita bergantung pada satu benang. Kita masuk pada cukup ya. Nanti baru kita lanjut, masih banyak sih sampai ya nanti. Jadi lain waktu sekalian Gus penasaran untuk nanti untuk menagih selanjutnya ya. Jadi itu paling tidak bacaan-bacaan yang yang terakhir ada bacaan tabung Al-Falaq. Al-Falaq ini aku berlindung kepadamu ya dari bahayanya Qul a'udzu birabbil falaq, dari semua bara bahaya, termasuk ghasikin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasikin idza waqab ini yang ingin zina itu termasuk ghasikin idza waqab. Jadi banyak maknanya. Dari orang yang dengki dan bagian dari tolak sihir ini Al-Falaq. Al-Falaq itu adalah surat Al-Falaq. Saya kira itu nanti baru kita lanjutkan, masih banyak sampai dilatih, tapi saya kira waktu nanti dibagi-bagi di waktu yang lain. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu penjelasan sedikit terkait khataman, masih banyak, tapi adif itu nanti intinya di situ. Semua sifat-sifat Allah ada nanti, makanya kita harus ribu. Yang kita baca dari awal sampai terakhir, puncaknya di hati. Ada Rahman Rahim, ada yang Qadir Halim, Allah Kafir Noah. Ya Latif, ya Latif. Rahasianya, sir rahasianya ya Latif. Semua itu ya Allah dalam rahasiamu. Hajat,
Al-Afiyah Muhimmah Al-Bayan ada dalam ya Latif. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut bulan depan. Allahumma fiq bukan berib. Aduh minkum wafah, anak al-fakir, maaf, saya juga masih belajar. Dan sama-sama saya di sini bukan berarti tahu, tapi saya juga belajar mencari tahu. Sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita saling kalau yang punya bisa share. Itu saja. Saya mohon maaf sudah berbicara banyak untuk Bapak Ibu, juga kepada Ustaz Fadli dan Ustaz Abdul Rahman. Terima kasih dan mohon maaf. Atubu minkum wa'afwa. Wa iyyakum. Astaghfirullahaladzim min kulli dzamb. Wassalamualaikum kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.